Bismillahirrahmanirrahim. Tritunggal itu ada sebenarnya unsur kesengajaan untuk menghalang-halangi orang mengenal siapa Yesus. Ya, contoh yang saya bilang tadi kan, Allah Bapa, Allah Anak, tapi Roh Kudus ini predikat ibunya dihilangkan, dan ketika menghilangkan predikat Roh Kudus sebagai ibu atau penghilangan gender, ini menurut saya penyesatan tingkat yang tertinggi di alam semesta. Karena belum pernah ada saya lihat penyesatan yang lebih tinggi dari sini. Yesusnya Tuhan, Bapaknya Tuhan, Roh Kudusnya juga Tuhan, tapi predikat ibunya dihilangkan. Nah, ini yang bahaya nih. Nah, ketika ini dihilangkan, maka ketika orang Kristen berdebat melawan Muslim itu selalu mentok. Karena nanti kan ditanya, oh itu anaknya, siapa mamanya? Nggak ada mamanya. Kalau dibilang mamanya Maria, serba salah. Kok Tuhan kawin sama manusia? Nah, akhirnya kan kejepit. Maju kena, mundur kena. Ini yang bikin siapa? Ini yang bikin Tertullianus. Nah, ketika Tertullianus menguasai gereja di abad ketiga, menyingkirkan satu bapak gereja yang namanya Origen yang mengatakan Roh Kudus Ibu. Origen ini kan disiksa, dianiaya, diusir, dilenyapkan ajarannya, dibakar buku-bukunya. Karena Tertullianus dapat dukungan dari gereja Katolik, maka gereja Katolik berkuasa berapa lama? Oh, bukan cuma 100-200 tahun, hampir 1.800, hampir ribuan tahun, ya kan? Oh, hampir 1.500 tahun lah, kira-kira gitu kan. Tetapi bagi kami, Tuhan itu tetap adil. Tuhan akan membangkitkan lagi para utusan-utusannya, nabi-nabinya di akhir zaman, sehingga saya harus memulihkan Kristen yang ada sekarang, ya, dengan merubah konsep Tritunggal yang sudah ada, 3 hipostasi, 1 hakikat, menjadi 3 pribadi, 1 keluarga, yaitu Bapa, Ayah, dan Ibu. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, Allah itu menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu keluarga. Jadi tidak perlu kita bilang itu hakikat. Misalnya, ini siapa kamu? Ini ayah saya, ini mama saya. Nggak perlu, ini hakikat saya. Orang jadi bingung nanti. Padahal itu adalah orang tuamu, kok bilang hakikatmu. Jadi nggak perlu. Jadi ini adalah ayah, ini adalah ibu, dan Yesus anaknya. Nah, ketika kita mencapai di titik ini, maka saya rasa tidak ada perdebatan lagi. Oh, udah jelas, mamanya Tuhannya 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini mah ayahnya, ini mamanya, udah jelas. Nah, jadi tetapi Kristen-Kristen sekarang tidak mau dirubah. Karena itu sudah menjadi kehidupan mereka, itu menjadi mata pencarian mereka. Makanya mereka tetap ngotot di situ. Ya kan, donatur-donaturnya pun tetap nggak mau mendanai kalau tidak pakai konsepnya Edis TV seperti Islamologi. Islamologi itu lahir karena ketidakmampuan Kristen melawan Muslim dalam berdebat dalam berabad-abad. Makanya dibikinlah cara-cara. Sebenarnya perdebatan itu kan, Yesus kan waktu dia menjadikan segala bangsa muridku, kan dia simpel aja. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja kok diperintahin. Artinya lo kenalin Bapa, lo kenalin Anak, lo kenalin Roh Kudus. Usir setan, selesai. Tetapi karena mereka tidak mampu bermain di Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan sempurna, selalu mentok karena sudah disesatkan oleh Tertullianus. Makanya kan selalu mentok. Bapaknya siapa? Allah Bapa. Mamanya siapa? Maria. Orang pasti ketawa. Kok Tuhan kawin sama Maria? Nggak masuk akal. Mau dibilang mamanya Roh Kudus, Bapak gereja nggak setuju, pendeta nggak setuju. Nah, jadi orang-orang Edis ini adalah sebenarnya orang-orang yang dipenjarakan sendiri oleh gereja. Nah, kalau saya tidak mau, saya berani membuat reformasi di dalam gereja dengan membuat gereja King of King sinode sendiri. Saya nggak mau tunduk di bawah GBI, karena kalau GBI pun nanti ngatur-ngatur saya nggak mau diatur. Ya, saya yang ngatur, karena saya yang dapat ide. Saya yang dapat pewahyuan, saya dapat pengajaran, jadi saya mendirikan kepausan sendiri sekarang. Sekarang saya udah jadi paus. Jadi bukan siapa tuh, bukan Paus Leo aja yang jadi paus. Saya juga akan mendirikan kepausan di Indonesia. Nah, saya udah berusaha menarik banyak orang Kristen untuk bergabung dengan kepausan King of King. Nah, inilah kepausan yang sesungguhnya yang akan memerintah nanti di kerajaan 1000 tahun. Nanti setelah Yesus datang. Jadi
Tidak perlu kita memakai jurus-jurus yang membuat orang menjadi debat kusir, iya kan? Debat kusir, memaksa misalnya, oh Allah itu Muhammad itu Rob, ya kan? Kita menjawab itu pun nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Edi, Sofiatul dan kawan-kawan itu sebenarnya sangat tidak ada gunanya, dan mereka pun di akhir zaman ini akan terguling. Nggak lama lagi mereka akan terguling seperti itu. Dan yang nanti yang memegang kekuasaan atas kekristenan, ya puji Tuhan, Luga Tambunan, kira-kira seperti itu dan kawan-kawan. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau dalam kajian perbandingan agama itu kejujuran adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka saudara-saudara harus menyadari satu hal. Yang pertama, konsep di dalam agama Kristen, manusia itu dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau manusia serupa dengan gambar Tuhan dalam konsep kekristenan, maka manusia itu kita tidak boleh munafik. Manusia itu memiliki dua jenis, ada laki, ada perempuan. Jadi kalau manusia itu diserupakan atau Tuhan itu menyerupakan dirinya dengan manusia, maka dalam kitab Kejadian itulah kemudian jelas terurai, dia manusia ini ada laki, ada perempuan. Maka kalau saudara Luga mengatakan bahwasanya dalam hakikat konsep ketuhanan yang diusung oleh saudara Luga itu ada bapa, ada istri, yaitu kena terhadap kejadian itu. Berarti harus penyeimbang. Kalau dia hanya laki-laki tidak adil. Sekali dia berbentuk laki-laki, sekali dia serupa dengan manusia, maka dia pun harus serupa dengan manusia. Itu harus totalitas. Maka kalau Tuhan laki-laki, tentu ya kita bertanya, karena dia diserupakan dengan keadaan itu, maka wajib hukumnya ada juga dari perempuan. Saya melihat di dalam kajian secara literasi ya, misalnya di dalam silsilah Yesus misalnya, Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus itu diceritakan pada waktu Maria, manusia yang dipinjam rahimnya ini, itu bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Ternyata beliau itu mengandung dari Roh Kudus. Dan identifikasi mengandung dari Roh Kudus ini, itu masih bisa dikaitkan dengan keserupaan antara Tuhan yang diajarkan oleh Kristen yang serupa dengan manusia, dengan kesetaraan Maria yang mengandung. Apalagi di situ dikatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Artinya bisa jadi ya, kalau saudara Luga ini betul, bisa jadi mengandungnya Maria itu karena dia serupa dengan Roh Kudus, yang juga boleh dikatakan oleh Bang Luga dia juga mengandung, dia adalah ibu Tuhan. Betul. Itu kan? Benar Bang Luga? Betul. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya yang sampai pada tingkat nirwana, pemahaman tentang alam gaib ya, dalam kajian literasi kekristenan, itu hanya ada pada sisi Luga Tambunan. Kalau dia seandainya dia orang Sunda, maka kita panggil dia Raden Luga Tambunan ya, karena beliau saudara kita dari Medan, maka kita panggil beliau ini dengan panggilan Lae atau Ito. Kok Ito? Lae. Itu buat perempuan. Oke. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman yang lain. Bahwa sabar. Bahwa di zaman sekarang ini, kalau saudara-saudara Kristen lepas dari ajaran Kristus, maka hanya ada dua. Yang pertama, kalau dia tidak ke Yahudian, yang kedua dia ke Islaman. Dia melepaskan kemudian cangkang kekristenannya yang mendudukkan Kristus ini sebagai hakikat yang harus dipuji, hakikat yang harus disembah, hakikat yang harus diibadahi oleh kekristenan. Tetapi kalau dia meninggalkan ajaran Bang Luga, maka akan nampak dia seperti Islam, menuhankan kemudian hakikat yang tak nampak,
tetapi dia masih memproklamirkan sesuatu yang nampak. Nah, sedangkan Bang Luga dia akui ada bapak, ada anak, ada ibu. Nah, ini komponennya kembali kepada kesetaraan tadi, serupa dan segambar. Jadi orang Kristen ini saya sarankan memang harus belajar kepada Bang Luga. Bang Luga inilah Kristen yang sejati, Kristen yang tidak banyak neko-neko, Kristen yang memahami betul-betul pengajaran Kristus dan pengajaran pengajaran Paulus. Karena ada dua unsur menjadi sumber ajaran Kristen itu. Yang pertama adalah Kristus yang datang kepada Paulus, dan yang kedua adalah Paulus yang kemudian datang mengajarkan gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang ada. Nah, ini saudara-saudara Kristen mulai sekarang kalau bisa perdalam lagi materi atau pengajaran-pengajaran tentang Kristenan awal mula yang bersumber bagaimana penglihatan-penglihatan seorang Paulus dan juga yang ada di Pulau Patmos terkait dengan kekristenan masa-masa yang akan datang setelahnya. Saya kira begitu dari saya, bahwa ketika saudara-saudara Kristen meninggalkan ajaran Bang Luga, maka akan nampak seperti Islam. Akan nampak seperti Islam. Dia tinggalkan ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran Kristus sejati. Demikian, silakan Bang Luga, lanjut. Iya, jadi saya mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh gereja Katolik itu adalah proyek raksasa, ya. Proyek raksasa ini adalah proyek penghilangan gender Tuhan. Ini sangat mengerikan sekali, ya. Kenapa saya mengatakan proyek raksasa ini adalah penghilangan gender Tuhan? Apa dibalik tujuan mereka itu membuat proyek ini? Satu, mereka mengatakan Roh Kudus tidak bergender. Apa tujuannya? Mana dalilnya? Kan begitu. Jadi padahal yang namanya gender itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat dahsyat. Kenapa saya katakan sesuatu hal yang sangat dahsyat? Manusia itu tercipta tuh berada di dalam gender yang namanya rahim. Apakah rahim itu adalah suatu benda yang biasa aja? Oh tidak. Kita ini diciptakan di dalam rahim dari bentuk sel telur, sel sperma, berkembang menjadi zigot, berkembang menjadi embrio, itu di dalam rahim. Jadi kalau kita mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan, jangan salah, bahwa penciptaan manusia oleh Tuhan itu dalam proses pembentukan janin di dalam rahim. Artinya rahim ini begitu dahsyat. Sebenarnya rahim ini sebenarnya representasi Tuhan, gambaran dari Tuhan, yang dimana Roh Kudus itu dia sesungguhnya dialah yang pemilik rahim yang sejati. Sebentar. Tolong di-mute dulu, ya. Apakah Roh Kudus punya rahim? Tentu Roh Kuduslah yang pertama-tama punya rahim di dalam kehidupan seluruh makhluk. Kenapa perempuan punya rahim? Karena Roh Kudus memiliki rahim. Dikatakan bahwa Roh Kudus itulah yang memberi hidup. Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan bisa masuk kerajaan sorga. Jadi, proses penciptaan manusia di dalam rahim itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa kok gereja Katolik seenaknya membuat suatu ajaran Roh Kudus itu tidak bergender? Ya, Roh Kudus tidak bergender. Lalu ditambah lagi Allah Bapa pun, Allah itu roh katanya, dan juga dibikin tidak bergender. Nah, mereka berani menghilangkan gender Allah Bapa sebagai laki-laki sejati dan Roh Kudus sebagai perempuan sejati. Itulah bagaimana gereja Katolik menghilangkan gender Tuhan ini, sehingga selama berabad-abad orang tidak mampu mengenal siapa Yesus dengan sempurna, sehingga banyak sekali orang yang harus binasa. Jadi menurut saya ya biang keroknya mereka ini, sehingga orang tidak sanggup mengenal siapa Yesus. Nah, jadi gereja Katolik sudah menghilangkan gender, padahal sejak dari lama pun ketika penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan itu selalu ngomong
jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan ini jenis kelamin. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dalam suatu mesin yang namanya rahim. Rahim itu adalah bagian dari kemahakuasaan Tuhan ketika dia bisa menciptakan dia. Jadi jangan anggap bahwa rahim seorang perempuan itu sesuatu hal yang... Nah, terus ada lagi yang mengatakan, oh berarti Tuhan berhubungan seksual dong. Yes. Kamu jangan anggap hubungan seksual itu sesuatu hal yang najis. Najis. Kamu diam dulu, ya. Jadi hubungan seksual itu bukan sesuatu hal yang najis apabila dilakukannya dengan dalam konteks kekudusan, gitu. Jadi kekudusan itu hubungan seksual itu tidak ada yang salah di situ. Kita ini kan selama ini kan ditakut-takutin. Oh, kau pikir Tuhan berhubungan? Kurang ajar kau. Kita digertak dengan gertakan-gertakan seperti itu. Nah, terus kita juga digertak dengan kalimat Tuhan itu satu, gitu loh. Nah, ini sudah seperti kata Bang Juma, sudah mulai ke Islam-Islaman nih orang Kristen ini. Tuhan itu walaupun dibilang Esa, tapi sebenarnya Esa itu dalam bentuk keluarga, bukan Esa dalam seperti pohon, tidak. Tapi Esa itu karena dari pertama pun Tuhan nggak pernah ngomong satu, selalu dua. Allah menciptakan laki-laki, udah enggak, dan perempuan, berarti dua. Di situ aja udah dua, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi kita jangan terobsesi dengan kata satu. Menurut saya itu gertakan aja. Oh, Tuhan lo nggak satu ya, Tuhan lo tiga ya. Kita nggak perlu takut dibilang Tuhan tiga. Kita nggak perlu takut dibilang Tuhan dua. Karena di dalam Alkitab tidak ada keharaman ketika dibilang Tuhan dua atau Tuhan tiga, nggak ada keharaman. Itu adalah gertakan-gertakan gereja untuk menipu orang Kristen, sehingga orang Kristen ini menjadi lemah, sehingga orang Kristen ini tidak bisa lagi produktif ketika mereka menyampaikan iman mereka kepada orang yang beragama lain. Akhirnya kan ribut, berantem, ya, menghina, menghujat, ya kan. Coba lihat itu VT-VT mereka. Selalu penghujat ngumpulnya sama penghujat. Tadi saya lihat VT, ada parodi-parodi debater Kristen, ada Edis, ada Elia Miron, ada RK, ada Mikana, ada... Kenapa mereka, ada Agatha, kenapa nggak mereka menaruh saya di video itu? Kenapa harus saya sendiri nggak dilibatkan? Ya karena memang saya itu dianggap mereka itu menjadi musuh utama bagi mereka, gitu. Karena satu, karena orangnya saya, ya memang saya satu, memang saya dipilih Tuhan. Saya kan udah bilang, saya didatangin sama Tuhan Yesus. Coba tanya mereka, ada nggak mereka yang didatangin sama Yesus? Nggak ada. Jadi saya sendiri tidak akan berafiliasi dengan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka, karena saya dipilih langsung sama Tuhan dan urusannya sama dunia, bukan urusan sama Edis dan kawan-kawan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, Bang Luga, jadi itulah cerminan Kristen sejati ya teman-teman sekalian. Murni tidak mengandalkan literasi-literasi dari agama Yahudi atau agama Islam. Itu contoh Kristen yang sesungguhnya. Dan ada satu hal yang perlu saudara pahami di sini ya, terkait dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 15 nomor 4. Ini hubungannya dengan konsep yang dibawa oleh saudara kita Bang Luga. Yohanes 15 nomor 4 itu diceritakan begini. Yesusnya mengatakan bahwa beliau ini menyuarakan pemanggilan agar pengikutnya itu tinggal di dalam diri Yesus, dan kemudian Yesus juga akan tinggal di dalam diri mereka. Jauh daripada itu, Yesus juga pernah menekankan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara Kristen ini sebagai yatim piatu. Nah, kalau kita berbicara mengenai yatim, berbicara mengenai piatu, orang bisa disebut yatim atau piatu kalau kemudian salah satu dari kedua orang tuanya itu
dalam meninggal dunia. Dunia ini dalam konsep kekristenan pernah ditinggalkan oleh Yesus. Pernah ditinggalkan dunia ini oleh Yesus. Artinya Yesus itu pernah terangkat ke surga katanya. Dan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Kenapa demikian? Karena masih ada Roh Kudus menyertai kalian. Kalau masih ada Roh Kudus menyertai kalian, berarti kalian itu tidak yatim piatu. Masih ada kemudian ini, sesuai dengan konsep saudara Luka, masih ada ibumu menyertai kalian. Belum yatim piatu kalian itu. Kecuali Bapak yang sehakikat dengan Yesus itu naik ke surga bersama dengan si Roh Kudus. Berarti orang Kristen sudah yatim piatu. Karena Roh Kudus juga terangkat naik. Tapi faktanya kan tidak. Maka apa yang dinarasikan oleh saudara Luga itu juga tak lepas daripada Yohanes 14:18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa? Meskipun aku pergi ke surga, masih ada ibumu menemani kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah ibu, ya saya rasa ada dalilnya. Ada narasi yang dibangun yang berdasarkan terhadap pondasi kuat. Maka saya katakan, dalam konsep kekristenan, harusnya kalian itu berkiblat ke Bang Luga. Jangan ke yang lain. Karena Bang Luga itu rasional, masuk akal. Narasi yang dibangun dengan data yang ada, itu berkesesuaian. Kalian aneh. Anda mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Kemudian dia diutus oleh bapaknya. Tapi ibunya mana? Sedangkan narasi yang dibangun, aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai dalil dalam Kejadian 1 nomor 26. Kalau sekali tafsir ya tafsir, sekali ditelan ya telan, jangan setengah-setengah. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita di situ siapa? Yang serupa dengan manusia itu. Manusia serupa dengan apa? Serupa dengan laki-laki dan perempuan. Kita berarti harus laki perempuan. Siapa suruh? Menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Maka sekali Kristen, jadilah Kristen yang benar. Jangan tiba-tiba ada Tuhan turun menjadi manusia, habis itu Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dia mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa menjadi apapun, tapi ternyata Yesus yang menjadi manusia juga Tuhan. Itu ambigu namanya. Adalah sekali Kristen, mencontohlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen sejati. Ya, sekali dia Kristen sejati, ini yang betul. Ada bapak, ada anak, ada ibu. Itu yang betul. Itu yang benar. Kalau dia mengatakan tak ada bapak, tak ada ibu, berarti harus wajib tak ada bapak juga dong. Harus, wajib itu. Jangan ada bapak, kemudian tak ada ibu. Itu bahaya itu. Adil. Nah, kalau kalian mengatakan ada bapak tapi tidak ada ibu, lantas kemudian Anda mengatakan Yesus itu hanyalah gelarnya saja seperti anak-anak Makassar dan seterusnya, berarti Anda seakan-akan menyerupai Islam, seakan-akan menyerupai Yahudi. Berarti apa bedanya dengan dua agama ini? Sedangkan Kristen itu adalah jalan keselamatan katanya. Maka sebagai jalan keselamatan, Kristen harus punya wajah baru. Kristen harus punya wajah yang berbeda. Kristen punya jalan sendiri yang harus dicontoh oleh orang-orang yang ingin menjadi Kristen. Itu. Bang Luga lah Kristen sejati itu. Ya, teman-teman harus belajar itu. Pelajari baik-baik bahwa Yesus tidak akan meninggalkan Kristen. Pasti iblis. Oh, jangan kayak begitu. Itu dalil, Bung. Anda mengakui Kejadian 1 nomor 26 sebagai firman Tuhan, maka wajib hukumnya Anda telan mentah-mentah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Siapa yang iblis? Beliau mengajarkan sesuai dengan apa yang ada tertuang pesan-pesan Yesus. Sekarang kalau Yesusnya terangkat dan juga Roh Kudusnya terangkat, kalian jadi yatim piatu nggak? Jadi yatim piatu. Supaya Anda tidak yatim piatu, Anda harus punya ayah, Anda harus punya bapak, Anda harus punya ibu. Itu logikanya. Betul. Nah, coba disuapin Bang Luga, silakan. Jadi begini teman-teman. Enggak, ini ya. di masa kini beda. Dia ada, kalau di surga itu ada banyak Tuhan, banyak pejabat surga. Jadi gitu. siapapun tidak meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju surga disebut antikristus. Bukan itu pembahasannya. Sambung otak kau dibahas apa malah apa sih? Jadi Kau diam dulu. Duga, dengarkan dulu. Kamu diam dulu, bukan itu pembahasannya. Sebentar ya.
Jadi begini, kenapa orang Kristen ini menyerang saya? Tapi ingat ya, tidak 100% orang Kristen tuh menyerang saya. Tetapi orang-orang grupnya ini selalu memframing, selalu menipu. Seluruh Kristen Monaluga, saya sudah keliling gereja karismatik di Jakarta, itu semua mendukung saya. Mau Roh Kudus Ibu, terserah Bang Luga, kita percaya dengan Bang Luga. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Edis dan kawan-kawan ini framing, oh Luga udah ditolak orang Kristen. Tidak, 50% iya, 40% iya. Karena gereja karismatik itu mereka kadang-kadang tidak main media sosial. Saya surveinya di dunia nyata, itu mereka banyak yang mendukung saya gitu. Nah, orang Kristen yang menolak saya ini memang dibandingkan misalnya jumlah orang Kristen kan 2,4 miliar ya. Tentu juga memang yang menolak saya juga pasti miliar, minimal 50-50. Nah, kan begitu. Nah, kenapa mereka inilah yang disebut yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah, orang Muslim aja ngerti kalau konsep berdasarkan Kejadian 1 ayat 27 laki-laki dan perempuan, berarti Tuhannya laki-laki dan perempuan karena kalau menurut rupa dan gambarnya. Tetapi memang apa dong gunanya neraka kalau tidak ada orang sesat? Orang sesat pasti ada, tidak mungkin tidak ada penyesatan kata Yesus. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi penyesatan di muka bumi ini memang pasti ada, ya, karena ada Lucifer, ada Belzebul, ada sepertiga malaikat yang memberontak, yang mendiami bumi sekarang. Mereka lah biang keroknya, yang membuat orang-orang Kristen ini tersesat. Jadi dalam pengertian Tuhan laki-laki dan perempuan, umat Muslim sudah lebih pintar dibanding orang Kristen, khususnya grupnya Edis dan kawan-kawan. Nah, grupnya Edis dan kawan-kawan ini sebenarnya biarkanlah mereka ini menjadi sampah, karena mereka ini sudah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa-apain seperti si Gumasak. Coba, apalagi mau kita omongin dari manusia kayak begini. Tuhan pun udah nggak bisa lagi nginjilin dia, karena Tuhan itu kan tidak bisa memaksa orang. Kita semua manusia punya hak free will, hak berkuasa atas diri sendiri. Jadi makanya itulah yang menggenapi, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dibuang selain dibuang dan dijak-injak orang. Nah, kita khusus ngomong kepada Kristen-Kristen antikristus, ya, karena nasib yang tersial nanti di alam semesta itu sebenarnya bukan orang Islam. Karena menurut Alkitab nanti orang Muslim itu akan bergabung di akhir zaman dengan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi sampah nanti ini Edis dan kawan-kawan. Makanya teman saya sudah berkali-kali dapat penglihatan mereka ini akan menuju lautan api. Mereka ini akan masuk neraka. Makanya kan mereka kan tidak mau mengajak saya mau foto bareng dengan grup mereka, enggak. Mereka selalu mengatakan inilah debater terhebat Kristen. Dibikinlah musik-musiknya. Pertama Edis, yang kedua Agatha, yang ketiga Sofiatul, yang ketiga Elia Miron. Nah, hanya itu aja yang disebut. Mereka tidak pernah mau mengajak saya kan, padahal saya jauh lebih senior dari mereka. Nah, itulah karena memang udah iblis, ya. Kebencian-kebencian mereka itu tidak akan pernah bisa dipulihkan sampai kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat ini. Mereka memang sudah Biarkan menjadi sampah di neraka. Semua. Biar saya bantah omonganmu semua. Kira-kira seperti itu. Silakan kau bantahlah, Ucok. Oke ya, dengarkan. Pertanyaan saya kau jawab. Tolong kau jelaskan jenis kelamin cahaya matahari. Apa lagi nih anak jenis kelamin? Roh atau cahaya adalah tenaga yang keluar yang dari diri perlu Bapa. itu Roh Kudus itu jenis Sekarang gini, bagaimana kau mendefinisikan roh atau cahaya yang muncul dari diri Bapa atau tenaga Bapa berkelamin? Coba kau jelaskan. Roh Kudus itu ya perempuan. Kenapa Roh jadi Kudus cahaya? adalah cahaya kudus atau tenaga kudus yang digunakan Bapa untuk menjangkau semesta. Kami sudah Dulu masa walai tema kau. Silakan Bang Luga dulu. Kami sudah berkali-kali mendapat penglihatan. Salah satunya adalah pendeta Erastus Sabdono
dia bermimpi bertemu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah wanita yang sangat cantik sampai dia terheran-heran dan terkagum-kagum. Sebentar, tampang. sebentar, kau diam dulu, tolong di mute dulu, kurang ajar nih anak satu. Ini adalah, kamu diam dulu, kamu ini, Tuhan tidak memberikan kau penglihatan karena kau adalah manusia sesat. Jadi pendeta Erastus Sabdono pernah bersaksi sampai dia dipecat dari GBI hanya karena bermimpi bertemu dengan Roh Kudus, sosok wanita yang sangat cantik. Ya, dia melihat Roh Kudus itu begitu cantik dan begitu agung. Itu satu, pendeta Erastus Sabdono. Ada satu lagi pendoa syafaat dari Advent. Ketika dia berdoa di pagi hari, dia mendapatkan penglihatan ada sosok wanita yang berkemilau-kemilau dan sangat cantik. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah wanita yang bercahaya dan berkemilau ini? Lalu Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Ya, itu kedua. Terus yang ketiga, sebentar dulu. Kamu diam dulu ya. Yang ketiga, ada salah satu nabi dari Amerika. Lalu dia mendapatkan penglihatan ketika dia berdoa. Dia melihat roh, ada seorang perempuan cantik dan bersayap. Lalu ditanya, Tuhan, siapakah perempuan cantik dan bersayap itu? Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Loh, kenapa dia bersayap? Itulah sebagai alasan kenapa semua burung bersayap, semua malaikat bersayap. Itu karena diambil dari gambar Roh Kudus. Karena di antara ketiga Tuhan ini yang memiliki sayap itu cuma Roh Kudus. Allah Bapa tidak memiliki sayap. Anak Yesus juga tidak memiliki sayap. Dan sudah ada beberapa orang yang mendapatkan penglihatan. Nah, penglihatan ini perlu. Kenapa? Untuk mendukung bahwa memang Roh Kudus itu adalah sosok perempuan. Nah, jadi ini perlu dipelajari oleh orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak tertipu. Nah, saran saya kepada seluruh orang Kristen, masuklah kalian bergabung dengan Gereja King of King, karena di Gereja King of King ini doktrin itu dilindungi. Kalau nanti kau di gereja orang lain, itu sudah intervensi oleh gereja Katolik dan Protestan. Itu bakalan kalian disiksa dan diperbudak. Kira-kira seperti itu. Ya, jangan salahkan Bang Luga kalau dia membongkar Kristen sesungguhnya itu seperti apa. Berarti kudu wajib ada dari kalau Adam dicipta kemudian dalam bentuk pria, maka harus kita pahami ya ada juga dalam bentuk perempuan. Mau tidak mau harus terima itu. Karena orang Yahudi tidak memahami konsep bahwa Tuhan itu serupa manusia, Islam juga tidak. Nah, Kristen ini kan polanya berbeda. Maka sekali Tuhan itu serupa dengan manusia, tanamkan pada konsep kepercayaan saudara Kristen, Kejadian 1:26 itu bahwa memang Tuhan itu serupa dengan manusia. Maka harus ada perempuan. Nah, kalau saudara Luga kemudian membuka ruang untuk itu, bahwa Roh Kudus itu adalah ibu, dan sang Bapa ini adalah Bapa itu sendiri, dan Yesus adalah anak, itu baru sempurna. Tidak sempurna sebuah konsep bertuhan dalam pola yang dibawa oleh saudara Kristen kalau tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan diuraikan oleh saudara Luga. Di situ ada Bapa, di situ ada anak. Kenapa kemudian membuang ibu? Kenapa membuang ibu? Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan yang tadi, Yohanes 14:18 itu, aku tidak akan meninggalkan kalian untuk menjadi yatim piatu. Itu artinya apa? Kan logikanya sederhana. Yesus kan terangkat. Berarti kalau dia tidak memiliki pendamping dalam hal ini Roh Kudus, maka saudara-saudara sudah yatim piatu, karena sudah ada lagi pendamping. Tapi karena Yesus terangkat dan masih ada kemudian sosok yang satu, yaitu Roh Kudus, maka kalian tidak yatim piatu. Itu baru betul. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, udahlah, ya dari sekte manapun, berkiblatlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen yang betul, dia adalah Kristen yang lurus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus melalui Rasulnya Paulus. Demikian. Di sini sudah mau maghrib, saudara. Nanti
Silakan Saya yang tambahkan. ahli habis maghrib Saya saya tambahkan. ulangi, silakan. Iya. Iya, saya tambahkan Halo. ya. Jadi gini. Sore. Sebentar dulu. Saya tambahkan. Kau diam dulu, Gue Masak. Jadi gini, saya tambahkan. Kenapa Bapak harus mengutus Roh Kudus? Kenapa bukan Bapak aja yang datang? Perlu kita ketahui bahwa Bapak itu laki-laki. Ada satu hal yang tidak bisa dibuat laki-laki. Apa? Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu hamil. Bapak itu nggak bisa hamil karena dia cowok. Nggak ada cowok hamil. Ya. Kehamilan itu adalah memberikan kehidupan. Makanya Roh Kudus itu harus tercurah kepada umat manusia. Kenapa bukan Bapaknya yang tercurah? Kenapa bukan Yesusnya yang tercurah? Kenapa harus Roh Kudus yang dicurahkan ke umat manusia? Berarti ada satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa, itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Apa? Memberikan hidup, mengandung. Ketika seorang janin dikandung di dalam perut Maria, di perut seorang perempuan, Bapak itu tidak bisa mengandung, dia tidak bisa memberikan hidup, dia tidak bisa menyusui. Makanya yang ketika Roh Kudus diutus, seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, oleh Yesus sebagai tidak yatim, itu tugasnya adalah seperti seorang yang sedang hamil, memenuhkan orang dengan Roh Kudus. Makanya ada lagu penuhiku. Nah, jadi Roh Kudus itu memenuhi kita seperti kita dikandung 9 bulan sehingga kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita penuh Roh Kudus. Makanya ada istilah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah sebutan untuk seorang wanita yang bisa memenuhi kita seperti orang yang sedang dikandung dalam 9 bulan. Kenapa bukan Bapak yang memenuhi kita? Ya, Bapak itu laki-laki. Dia tidak bisa memberikan hidup. Dia tidak bisa hamil. Dia tidak bisa mengandung. Makanya hal ini semakin memperkuat bahwa memang Bapa itu laki-laki, bahwa Roh Kudus itu perempuan. Inilah rumusan dari pengenalan akan Tuhan. Keluar dari laki-laki dan perempuan, udah kita siap disiksa oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Makanya menurut saya, di luar dari laki-laki dan perempuan jenis kelamin ini kita akan mustahil bisa mengenal Tuhan. Mustahil kita bisa mengalahkan orang berdebat. Tetapi kalau kita berangkat dari pondasi ini, maka satu pun tidak akan bisa yang tersembunyi. Ini semua akan kena. Kalau dibilang laki, pasti ada perempuan. Karena kenapa? Laki-laki itu membutuhkan perempuan untuk bisa punya anak. Kalau nggak ada perempuan, nggak akan ada yang namanya anak. Udah lo sendiri aja ngejomblo selama-lamanya. Tapi dengan adanya perempuan, maka ada anak, ada keturunan. Nah, makanya laki-laki dan perempuan ini sangat penting. Justru ini nomor satunya, ini pondasi dasarnya. Tidak ada pondasi ini, habis kita disiksa oleh pengajaran-pengajaran iblis. Makanya kita harus berangkat dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang harus kita pegang supaya kita tidak bisa digoncangkan. Kita seperti batu karang yang dihantam badai, tapi kita tetap kokoh. Karena makanya di kitab Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu teguh. Firman-Mu terang bagi jalanku, terang bagi pikiranku. Itulah firman Tuhan. Seperti itu. Silakan. Dari tadi kau berkuar-kuar ke sana kemari, tapi tujuan pembicaraanmu nggak jelas. Bapaknya Yesus laki apa perempuan? Enggak, saya tanya bapaknya Yesus laki apa perempuan? Nggak jelas tujuan pembicaraanmu kemana. Yang saya tanya, bapaknya Yesus itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Kau itu Kristen KW atau Kristen undangannya si Juma? Kau ditanya, kau yang ditanya, bapaknya Yesus Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kau Kristen atau bukan? Aduh. Kristen. Dia Kristen. Orang bilang Kristen. Kalau Kristen kau pasti sudah memahami laki-laki atau perempuan. Dia jawab lah. Kau mau ngatur-ngatur apa perbuatan Bapak di surga? Yang saya tanya, Bapak itu laki apa perempuan? Nggak mau jawab. Dulu tadi kau bilang kenapa tidak Bapak itu turun langsung? Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Allah Allah Bapak itu laki-laki apa perempuan? Itunya pertanyaannya. Kalau kau nggak bisa jawab, kau turun. Loh, secara manusiawi kita tidak akan bisa tahu kalau udah Bapak bergelar Bapak itu apa jenis kelaminnya. Laki-laki. Nah, terus Ya sudah.
Ya udah, istrinya Bapak siapa? Istrinya siapa? Kok istrinya Bapak? Lo kan dia punya anak. Bagaimana anak bisa lahir kalau nggak ada istri? Kau pun gimana sih? Yesus itu anaknya gitu. Anaknya, mamanya siapa? Itulah Tahu pemahamanmu yang Itu dangkal. kan nggak mampu dia menjawab. Nggak ada mamanya, katanya mana ada orang anak lahir tanpa seorang ibu. Semua anak itu lahir dari rahim, nggak ada lahir dari batu, dari pohon. Saya mau menjelaskan, kau malah apa? Malah berisik lagi kau. Ya silakan, Yesus silakan. Bapak itu satu. Udah kau baca di apa di Alkitab. Yesus Ya, itu satu. bapaknya, mamanya, ya mamanya sekarang siapa? Siapa mamanya? Yesus dan Bapak itu satu. Ya mamanya, bapak mulu. Mamanya kemana? Yesus itu sudah dinubuatkan akan lahir lewat Bunda Iya. Maria. Iya, terus mamanya siapa? Kok mamanya siapa? Ya mamanya secara manusiawi dia ibunya ya Maria. Siapa? Maria. Oh, Maria kawin sama siapa? Sehingga ada anak Yesus. Siapa suaminya? Siapa Dia tidak kawin suaminya? malam. Dia tidak kawin malam. Lu masa ada anak lahir nggak ada bapaknya? Kau gimana sih? Ya itulah keajaiban Tuhan. Oh, nggak bisa. Seorang anak itu justru keajaiban Tuhan nih. Kau mau ngatur-ngatur Tuhan? Enggak bisa. Tuhan itu sudah membuat hukum. Laki-laki dan perempuan bersetubuh baru ada anak. Tidak ada mungkin seorang anak lahir tanpa seorang bapak. Itu nggak mungkin. Nah, yang benar adalah Secara manusia, kalau secara ketuhanan itu mujizat apapun akan terjadi. oh, tidak bisa, tidak bisa. Hukum Tuhan itu tidak akan dilanggar. Tuhan tidak melanggar hukumnya sendiri, ya. Tuhan itu tidak melanggar hukumnya sendiri. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kuduslah ibunya. Maria itu cuma ibu angkat. Ibu kandungnya adalah Roh Kudus. Itu yang benar. Dan Roh Kudus adalah istrinya Bapa. Wajar Yesus adalah anaknya Tuhan. Tidak mungkin Maria ibunya menikah dengan Allah Bapa, karena Maria itu ciptaan. Sebelum Maria dicipta, siapa mama kandung Yesus? Coba jawab. Gimana dalilnya? Kau ngarang dari mana lah? Sebelum Luga. Sebelum Itu jenis kelaminnya apa Luga? perempuan. Makanya saya tanya, sekarang jenis kelamin perempuan. Roh Kudus perempuan masuk. Udah gila betul, betul. Loh, dalilnya mana? Si Lukas, si Luga kebanyakan perempuan itu. Berjenis perempuan Roh Kudus. Cari dulu dalilnya. Di mana ya Alkitab Oke. tertulis? Kalau memang kalau memang kau kan bilang Allah Bapa, terus istrinya siapa? Kalau Allah Bapa laki-laki, istrinya siapa? Ya kau sesat lah. Ditanya istrinya Bapak kau nggak tahu. Padahal Bapak tuh laki. Masa laki-laki nggak ada istrinya? Bagaimana dia bisa punya anak kalau nggak ada istri? Semua itu ada aturannya. Nggak main kau bilang mujizat. Mujizat pun tetap ada jalurnya, ada aturannya. Laki-laki dan perempuan baru bisa punya anak. Nggak mungkin ada bapaknya nggak ada mamanya bisa punya anak. Jadi begini ya, Tuhan itu sudah membuat hukum laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 ya. Jadi seorang laki-laki bisa punya anak itu harus ada perempuannya. Nah demikian juga bapak, katanya laki-laki. Seorang bapak punya anak nggak ada istrinya, nggak mungkin. Oh tapi melalui mujizat tidak. Tuhan itu tidak akan melanggar undang-undangnya. Tuhan tidak akan melanggar hukum-hukumnya. Seorang laki-laki akan menikah dengan seorang istrinya baru bisa punya anak. Ya, demikian juga Yesus, dia anak Allah. Harus ada bapaknya, harus ada ibunya. Tetapi gereja telah menipu umatnya selama ribuan tahun, selama 1800 tahun ditipu oleh gereja dengan mengatakan Roh Kudus, Yesus tidak punya mama, mamanya malah dijadikan si Maria, lagi manusia ciptaan. Masa manusia ciptaan bisa dijadikan mamanya Tuhan? Apa enggak itu ajaran kurang ajar? Ya. Maria itu ciptaan Tuhan, dijadikan mamanya Tuhan. Kan kurang ajar itu namanya. Ya tunjukkan dulu Roh Kudus itu perempuan kau bilang tadi. Kejadian 1 ayat 27.
Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada Allah yang perempuan. Siapa Allah yang perempuan? Bukan Bapa, bukan Yesus, dan satu-satunya adalah Roh Kudus. Itu jawabannya. Kau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi ada Allah laki-laki, ada Allah perempuan. Tinggal kau cari siapa Allah perempuan. Jawabnya bukan Bapa, bukan Yesus, sudah adalah Roh Kudus. Yang diciptakan. Dulu kamu memang kau baca Alkitab. Jadi yang naik ini adalah orang-orang debat kusir, ini nggak ngerti apa-apa nih. Kenapa dia berkusir? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab. Laki-laki dan berarti Tuhan itu bentuknya seperti apa? Maksudnya? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti gambar Tuhan itu seperti apa? Jawab. Ya seperti manusia. Nah, kau udah bisa menjawab. Berarti Tuhan itu ada yang perempuan, kan? Bodoh banget sih ini orang. Saya ulang lagi. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan bukan rupa Allah. Allah menciptakan manusia dengan rupa Allah. Itulah lahir si Adam, yang diciptakan si Adam. Oke. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada, berarti bentuk Tuhan itu seperti apa? Kemudian agar hidup berdampingan, diambil. Jangan lari dulu. Kau jangan lari dulu. Kau bilang laki-laki. Oh, tidak ada di situ rupa laki-laki dan perempuan dengan rupa Allah. Enggak ada. 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Kejadian 1 27. Kau baca dan kaji kembali kejadian dari awal sampai akhir biar kau paham. Kok dari awal sampai akhir? Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kau baca tak lu. Kurang ajar ini, kurang ajar. Diajarin kok kepala batu. Udah turun kau sono. Kalah kau. Diajarin nggak ngerti-ngerti lo, mati aja lo. Kalau kalah debat sama aku jangan. Bukan kalah debat, lo nya nggak ngerti-ngerti diajarin. Makanya jangan sepenggal kau baca Injil itu. Laki, perempuan, aduh. Bagi umat Islam itu isinya. Capek gua orang gila. Udah lah, suruh turun aja dia. Kau itu Kristen KW. Oke? Nggak ngerti kau dengan Kristen. Jangan capek, Gak. Semangat, Gak. Kau yang seperti yang dibilang si Ed, Kristen Jawab yang dulu Nicholas. Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa? Itu pertanyaannya lu gak? Lah, tadi si Luga bilang Roh Kudus itu perempuan katanya. Dari mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba. Roh Kudus bukan perempuan, dalilnya di mana? Coba. Iya, dibantah. Ya memang tidak ada dikatakan kelaminnya. Ya kalau nggak ada, kenapa kau katakan? Tadi kau yang bilang Roh Kudus perempuan. Ah, kau bilang salah. Lalu mana ayatnya Roh Kudus bukan perempuan? Mana ayatnya? Kok kau balikkan lagi? Kau yang bilang perempuan. Mana ayatnya? Makanya teman-teman, saya kan sudah bilang, inilah ajaran Dajjal itu, menghilangkan gender Tuhan. Kan kurang ajar ini, ajaran setan ini. Makanya kalian gak usah dengerin manusia kayak begini. Ini udah setan, lebih dari setan ini. Yang setan itu ajaran kalian. Kenapa dia ini setan? Karena mereka ini menyembah roh nenek moyangnya melalui adat istiadat, berpesta. Makanya mereka ini banyak setannya, karena sudah melakukan ajaran-ajaran penyembah roh nenek moyang. Makanya begini ajarannya. Tuhan pun dibilang nggak berjenis kelamin, padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Emang Iya, sengaja Tuhan mau nipu. menciptakan manusia itu si Adam sama dengan rupa Allah. Betul. Berarti rupa Allah itu rupa laki-laki bukan? Diam dulu. Bukan berarti laki-laki dan perempuan. Kok bukan berarti kau sudah bilang laki-laki itu gambar Tuhan. Terus kau bantah lagi omongan kau. Tuhan itu bukan laki-laki. Kau kan gila namanya. Sesuai dengan rupa Allah. Nah, rupa Adam laki-laki apa bukan? Laki-laki. Berarti rupa Allah seperti apa? Kau bantah lagi omongan kau. Ya seperti manusia. Seperti laki-laki lah, bodoh. Aku ulang ya. Aku ulang. Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa siapa? Menurut rupa siapa? Menurut rupa Allah. Berarti Allah itu rupanya seperti apa? Ya seperti laki-laki. Gitu aja kok bodoh amat sih. Kulang lagi ya. Enak kali aku ngebalok kepalanya ini. Ulang. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya itu memang ya suka-suka kamu. Kalau memang Ya seperti laki-laki lah, bodoh. Kurang ajar, bodoh kali kau. Saya ulang lagi. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti laki-laki. Kurang ajar seperti laki-laki. Udah banyak di bawah komen. Luar biasa kebotolan. Saya ulang. Enak kali lah ngebalok kepala kau ini. Saya ulang ya. Laki-laki itu, si Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti rupa dan gambar Allah itu seperti apa? Enggak. Terus kan narasi dulu. Saya ulang dulu narasimu. Laki-laki diciptakan. Teruskan. Nah, sekarang gambar Allah seperti apa? Gambar Allah seperti apa? Itu aja kau jawab, nggak usah teruskan. Aku tahu kau mau lari nih, mau cari celah, mau lari nih. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal dibalik aja. Gambar Allah berarti seperti laki-laki. Bodoh. Pengajar. Lewatan kau. Pecahkan nanti botol itu. Kulang lagi ya. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Ya, teruskan dulu. Ya laki-laki ya, silakan aku kasih jawaban laki-laki. Lanjutkan narasi. Terus gambar Allah berarti seperti apa? Iya, laki-laki. Lanjutkan Seperti laki-laki. Oke, sekarang kita lari ke perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Oh, berarti bukan. perempuan. Tidak, enggak ada isinya seperti itu dalam Kejadian. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 27 saya bacakan. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan menurut gambarnya, diciptakannya mereka. Bukan laki-laki dan perempuan. Itu saya baca Alkitab. Itu ayat yang saya baca. Makanya kau baca dulu dari awal. Dari awal. Itu sudah jelas dikatakan. Perempuan itu dari tulang rusuk, tapi gambarnya gambar siapa? Gambar siapa? Nggak ada disebutkan di situ. Dikatakan perempuan itu gambar Tuhan, borjong. Kutu tampar lagi gigi kau. Jadi kau sebut si Adam dan si Hawa itu Tuhan. Tadi kau bilang gambar perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah yang dimaksud di sini gambarnya seperti apa? Ya seperti perempuan lah, bodat. Masa kau susah kali kau? Bodoh kali otak kau. Ulang lagi ya. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti perempuan. Ya udah. Kau mau lari kemana lagi? Allah itu berdua jenis kelamin, gitulah. Allah itu berdua jenis kelamin. Lah iyalah berdasarkan ayat itu. Kenapa kau bodoh kali? Botol. Itulah pemahaman. Janganlah kepala kau.
Kepala kau yang kutunjang. Gitu aja kok nggak ngerti-ngerti. Mau ulang lagi. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah seperti apa? Bodoh Jawab, kan? tunjang nanti gigi kau. Bodoh kau. Laki-laki diciptakan menurut Kau gambar Kristen Allah. apa? Berarti gambar Allah Apa kau? Kalau Kristen kau jemaat apa kau? karismatik. Harus mati. Iya, gereja mah apa namanya? GBI. Sekarang kau jawab. Bodoh-bodohnya orang GBI ini memang pemahaman. Loh. Kau menjawab dulu, laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Kau udah sesat kau. Nah, udah mati aja lah kau. Nah, teman-teman, ini udah kelewat, ini udah lebih blow on dari iblis. Kau yang lebih sesat. Udah mengalahkan setan ke kebodohannya. Otakmu mengatakan jadi jenis kelamin Tuhan itu ada 2. Astaga. Bang Nicholas, Ya. Cukup. jangan bilang orang GBI bodoh semua, jangan Bang, itu nanti menyangkut agak lebar nanti. Nanti itu aja kan kita nggak tahu, kita kan nggak tahu itu si Luga betulan GBI atau enggak, kan kita nggak tahu gitu kan. Iya. Teman-teman, saya turun dulu ya, karena yang saya lawan ini sudah kebohongannya. Semangat. Bentar, saya lagi ada telepon masalahnya. Allah, takut dia. Kita nggak tahu si Luga ini suruhannya si Juma kan, kita nggak tahu, seperti yang dibilang si Kristen menyamar jadi Kristen. Nah, nanti jangan Ini bilang lagi semua menurut orang GBI. Jangan seperti itu. Waduh. Ini kalau kau ini seperti iblis ini, nggak ada asal ngomong gitu loh. Asal nuduh orang. Silakan benturkan dengan Gumasak, Bang Endi. Iya. Boleh dong kita juga menuduh kamu. Boleh dong kami menuduh kamu kau suruhan iblis. Kan nggak boleh saling nuduh kayak gitu. Yang Lu kayak pasti Kristen si ya. Luga adalah Ada yang iblis, nyuruh-nyuruh, bukan ngapain Tuhan iblis. disuruh-suruh. Ya, kami sama si Laskar. Nah, sekarang gua masak dulu bentar. Gua masak. Menurut kamu di surga ada berapa Tuhan? Semua orang-orang yang bertata di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang yang SWT. Mereka adalah Tuhanku atau junjunganku. Oke. Ada berapa itu Tuhan? Banyak. Semua yang menjabat di surga adalah orang-orang yang sangat suci atau orang-orang SWT adalah junjunganku atau Tuhanku. Ada pertanyaan? Bu Masa ini Islam atau Kristen kau? Saya Kristen yang meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju ke surga. Sudah ya, Kristen ya. Anda dengar Nicholas? Jangan lagi saya menuduh saya ya. Yesus sebagai junjungan Tar dulu gue masak. menuju surga. Nicholas, jangan lagi menuduh, saya lagi yang nyuruh gue masak. Jangan sembarang nuduh. Jadi, bagi saya adalah setiap orang-orang yang sangat suci adalah Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia. Dan hanya para pejabat surga lah yang saya anggap Tuhan. Di luar pejabat surga, bagi saya tidak Tuhan. Siapa aja itu pejabat surga gue masak? Sang Maha Pencipta, Yahweh. Siapa lagi sesudah itu masih ada? Atau cuma Yesus satu? Kristus. Satu lagi? Para malaikat surga, para nabi kudus. Oh, jadi banyak sekali Semua mereka pejabat lah surga ya? Tuhan, sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci. Ayatnya, datanya. Oke. Ya, malaikat surga juga adalah Tuhan. Kisah Rasul 10:4. Ya. Dulu ada pejabat surga dipecat siapa? Jadi hanya pejabat surga lah yang sangat-sangat kuasa terhadap semesta. Di luar pejabat surga tidak sangat kuasa terhadap semesta. Yang mana yang kau sembah? Gue masak pejabat yang mana yang kau sembah? Setiap orang-orang yang saya taati adalah Tuhanku. Wih. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan yang sangat saya taati. Kenapa saya taati atau saya junjung? Karena dia adalah sangat-sangat suci bagi saya. Dan hanya orang-orang yang sangat suci lah yang saya anggap
Tuhan, yaitu orang-orang yang menjabat atau yang berkuasa atau bertata di surga. Kamu gue masak ilmu kamu begini belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Gak usah lari dulu dari topik. Ini Ya, jadi barang cepetin siapa topiknya. tidak meletakkan para pejabat surga sebagai junjungan, itu pasti pengikut iblis. Sebab para pejabat surga adalah musuh abadi bagi para iblis. Itulah sebabnya iblis dan umat iblis tidak ada yang berjunjungan kepada para pejabat surga. Bukannya dulu iblis pejabat surga? Dulu, ya, diusirlah. Dan dari surga dimasukkan ke dalam gua gelap. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak lagi berjunjungan kepada pejabat surga. Karena siapa yang pecat iblis? para pejabat surga, para Tuhan. Oh, para Tuhan yang pecat iblis. Ya. Jadi ada banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan tertinggi. Itulah Yahweh Sang Maha Pencipta. Ya, Tuhan artinya sangat Tuhan. Ya. Makanya bahasa Inggrisnya pun sama-sama Tuhan atau Tuhan, sama-sama Lord. Ya. Pejabat Lord surga. Tuhan atau Tuhan. Pejabat surga yang paling berkuasa siapa? Tapi semakin nggak paham. Ya, jadi para pejabat surga lah Tuhanku, artinya para pejabat surga lah saya anggap yang sangat mulia. Oke, silakan Iblis itu. tidak Pak bertuhan Nikolas, kepada pejabat ditanggapi itu. surga. Jangan bilang lagi kami yang ngajarin, kami yang suruh. Jangan Ya. nuduh, silakan ditanggapi. Hanya Kristen lah yang menganggap para pejabat surga adalah yang sangat-sangat mulia. Ya. Daniel 7 ayat 13. Setiap orang-orang kudus diangkat menjadi pejabat surga atau Tuhan. Siapa Jadi yang kalau nomor ada satu? nabi yang tidak lulus menjadi Tuhan, itu pasti Wih. nabi palsu. Yang paling berkuasa pejabat surga siapa? Sang Maha Pencipta Yahweh. Kalau Yesus sebagai apa? Dia adalah anak. Anak. Berarti pejabat anak apa gimana kedudukannya? Yesus adalah salah seorang Tuhan, artinya salah seorang pejabat surga. Oh, oke. Dia juga salah seorang Allah, artinya salah seorang yang sangat ajaib. Dia memiliki Bapa atau Yahweh. Dialah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Enggak ada Halo. ibunya. Masak. Kenapa Nikolas? Halo, gue masak. Ya, Nah, jadi ini konten ini seperti siapa kontennya si Arif ini seperti untuk mengadu-adu Kristen aliran ini dengan Kristen gereja ini dengan Kristen gereja itu, pandangannya masing-masing. Jadi Iya. tidak usah kalah, kamu banyak mau ditanya. Yang kita tanyakan surga mereka seperti apa juga. Jangan kau banyak tanya tentang surgaku. Makanya aku nunggu Bang Zuma ini. Baru mau tanya. Enggak seperti itu Bang Nikolas. Bang Nikolas, kamu jangan salah Bang Nikolas. Itu tadi Bang Luga berbicara itu sesuai dengan apa yang dia pahami. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Kamu diam dulu. Begitu pula dengan Bang Gumasak. Apa yang dia sampaikan tadi, apa yang dia pahami dalam Kristen. Harusnya kalian Kristen itu harus berpikir bahwasanya ajaran kalian itu beda-beda, enggak pernah nyambung. Justru di ajaran kalian itu banyak golongan kalian muslim. Nah, buktinya tadi Bang Nikolas, buktinya kami Islam itu mengakui satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan, sementara kalian apa? Oke, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Gumasak beda, Lugah beda, Nikolas beda.